Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu dalam mata kuliah manajemen strategi. Pembahasan kali ini adalah tentang perencanaan strategis, yaitu untuk organisasi non-profit. Ya kan? Jadi ada organisasi yang profit dan non-profit. Kalau organisasi non-profit adalah orientasinya kepada social oriented ya. Oke, sekarang saya lanjutkan para mahasiswa. Manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, ya kan? Jadi tidak hanya dipakai oleh perusahaan yang berorientasi kepada profit, tapi juga digunakan oleh organisasi atau perusahaan non-profit, gitu. Jadi orientasinya pada social oriented. Organisasi ini adalah seperti sekolah, rumah sakit, gereja, termasuk juga masjid mestinya ya. Ada masjid yang di manage secara profesional ya, seperti Masjid Istiqlal. Itu ada RAB-nya. Ya. Terus ada lagi di situ ada lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut non-governmental organization gitu ya. Jadi mahasiswa bisa membedakan, yaitu ada organisasi profit dan non-profit ya. Nah, kalau seperti STI ini termasuk organisasi profit atau non-profit. Nah, kan di antara mahasiswa ada yang tidak bayar karena mendapatkan beasiswa. Nah, karena dia pinter dari keluarga yang kurang mampu ya. Nah, itu disuplai dari yang lain gitu ya. Jadi itu adalah bisa dikatakan juga non-profit gitu ya, mahasiswa. Terus yang selanjutnya di sini manajemen strategi tidak saja diadopsi tadi ya oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, tapi juga organisasi yang mencari tujuan-tujuan lain. Isu strategis untuk organisasi non-profit ini adalah pendekatan manajemen strategi untuk mendapatkan kepastian bahwa mereka akan dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Karena dia itu orientasinya tidak profit oriented, ya kan? Tidak business oriented, yaitu social oriented. Karena berorientasi pada sosial, dia masih mempunyai suatu keyakinan bahwa dia akan bertahan dalam lingkungan perusahaan yang modern dan mempunyai tujuan business oriented ya. Contohnya suatu rumah sakit ya, masjid. Kalau masjid kan setiap hari didatangi oleh jamaah. Kadang-kadang tidak hanya kampung itu aja. Masjid-masjid yang di pinggir jalan itu sekarang itu didatangi atau tempat pemberhentian orang yang wisata atau mungkin perjalanan jauh. Ya, jadi sebenarnya masjid-masjid yang ada di pinggir jalan itu kalau di-manage secara bagus menggunakan manajemen strategis itu akan menjadi profesional. Arti profesional itu adalah bisa mendatangkan profit. Walaupun masjid bukan orientasi pada profit, tapi bisa, ya kan? Umpamanya ditata tempat parkirnya, terus yang selanjutnya di situ jamaah nyaman dan sebagainya. Terus ada petugas, ada polisi masjid, terus ada satpam di situ. Pasti kalau jamaah yang dari jauh diberikan suatu pelayanan semacam itu, tidak sekedar hanya cuma-cuma memberikan infak, ya kan? Contohnya aja kalau di mana itu, kalau para mahasiswa pernah ziarah Wali Songo ya. Di ziarah Wali Songo itu orang yang ziarah di situ kan mendoakan, ada yang baca zikir, tahlil dan sebagainya, hanya pulang ingin mengetahui jejak Wali Songo yang menyebarkan agama Islam. Tapi di situ bisnis orientednya ada enggak? Ada, saya tunjukkan. Jadi ada orang yang duduk di belakang kotak infak, dia hanya memukul-mukulkan mukulkan
seperti stick itu, stick drum band, pukulkan ke kotak infak itu, orang lewat mesti ngerti. Ayo yang baru, ayo yang baru datang, ayo. Orang sama-sama memberikan infak. Itu sampai bisa membiayai atau menggaji orang yang di situ, pegawai-pegawai di sekitar yang mengelola makam, apalagi masjid. Nah, inilah yang namanya sesuatu bisa dilakukan dengan cara profesional ya. Terus ada lagi di sini berikutnya kami sampaikan kepada mahasiswa. Sekarang indikator yang mendukung pertumbuhan organisasi bertujuan bukan keuntungan ya. Ini ada satu penjelasan. Pertumbuhan pencari kerja adalah 23%, sedangkan pertumbuhan perusahaan hanya 6,2%. Berarti kan nggak seimbang. Pencari kerjanya lebih banyak daripada perusahaan yang menyerap tenaga kerja. Wah ini perlu kita pikirkan ya, keadaan real seperti itu. Yang kedua adalah pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Oh jelas tadi presentasinya sudah ditunjukkan. Yang ketiga adalah organisasi dengan ciri bukan untuk keuntungan memiliki kekayaan sampai dengan 15%. Coba. Jadi organisasi yang notabene tidak berorientasi kepada profit, ini perkembangannya atau kekayaan atau potensinya itu 15% dari kekayaan negara. Ayo ini suatu hal yang baru ini mahasiswa. Coba tuangkan di dalam makalah Anda ini. Luar biasa ini ya. Yaitu organisasi non-profit yang tidak dikelola secara profesional. Anda temukan strateginya di sini. Bagaimana mengelola masjid dengan bagus? Bagaimana mengelola lembaga swadaya masyarakat? Bagaimana mengelola suatu rumah sakit? Apa di situlah? Ya kan? Bagaimana mengelola desa? Di situ ada potensi wisatanya, ada sungai tapi nggak dimanfaatkan untuk arum jeram, wisata air. Kenapa ini? Nah, seharusnya ada terobosan ke sana. Ini mahasiswa yang paling bagus karena cara berpikirnya sangat inovatif dan kreasi dan semuanya masih tinggi ini ya. Ini luar biasa. Ada dua bentuk organisasi non-profit. Yang pertama adalah private non-profit corporation. Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit, sekolah swasta, lembaga pemberi bantuan lainnya. Nah, ini sekolahan itu bisa, ya kan? Ingin berbisnis sekolah TK, PAUD dan sebagainya masih terbuka sekali, ya. Nah, ini di mana coba mahasiswa menganalisis lingkungan eksternal, ada nggak pesaingnya? Kalau nggak ada, dirikan. Dari itulah Anda bisa memanage suatu perusahaan, yaitu perusahaan pendidikan. Dari organisasi yang non-profit. Ya, ini pentingnya manajemen strategi ilmu terapan bisa dilaksanakan, gitu ya, bisa diaplikasikan. Ini yang kami harapkan. Jangan hanya sebagai teori para mahasiswa. Berikutnya adalah public governmental agencies, organisasi yang termasuk ke dalam bentuk ini mulai dari penjara, lembaga kesejahteraan sampai kepada perguruan tinggi. Levelnya sudah sangat sulit daripada yang pertama tadi. Ini. Nah, sekarang kita bahas manfaat pendekatan strategis. Ya kan? Yaitu perusahaan yang menerapkan pendekatan manajemen strategis akan melakukan tugasnya lebih efektif dibanding dengan organisasi yang bukan. Ya. Kalau yang namanya pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan itu kadang-kadang dilakukan secara manual, dilakukan secara alami gitu. Tapi kalau menggunakan manajemen strategis maka akan lebih efektif. Outputnya bisa dilihat. Kadang-kalanya belum dilaksanakan bisa tahu, oh hasilnya itu nanti akan ini. Oh akan profit. 1 bulan akan mencapai keuntungan 20 juta dan sebagainya. Ini kalau menggunakan yaitu manajemen strategi. Ya kan? Karena ada proses yang tadi kami sampaikan. Dan yang ketiga adalah hal ini dikenal dengan institutional advantage ya. Jadi
dengan pendekatan suatu institusi gitu ya. Ini manfaat dari pendekatan strategis ya. Para mahasiswa yang budiman, dalam hal ini kami sampaikan tadi yaitu gambaran-gambaran tentang organisasi non-profit yang masih punya peluang. Kekayaannya 15% dari kekayaan negara. Kalau yang profit itu pertumbuhannya 6,2, kecil sekali. Banyak yang belum di manage secara profesional. Coba mahasiswa, di lingkungannya di situ ada masjid, coba lakukan. Di situ buatlah suatu lembaga namanya Lajis, lembaga zakat lembaga zakat infak dan sedekah. Atau mungkin dibuat baitul mal. Ya, orang kaya didatangi untuk membuat satu komitmen. Bapak nanti setiap bulan kira-kira mau bayar zakat mal atau tidak. Kalau tidak tahu hitung-menghitung, coba berikan suatu bantuan. Cara menghitung yaitu zakat mal. Tampung. Dan nanti kalau setiap kali menarik zakat, berikan suatu bukti, sertifikat. Nanti alokasi mau kemana, fakir untuk ini dan sebagainya. Itu banyak belum, ya kan? Yang namanya pejat kota aja belum sampai ke sana. Padahal itu adalah suatu bisnis yang dilakukan organisasi non profit, tapi menjanjikan untuk mendatangkan profit itu ya. Oke para mahasiswa, saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.